Pemirsa, pria berusia 43 tahun, berinisial DY, warga Purworejo kembali berurusan dengan hukum seusai membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik PA, perempuan asal Klaten. Pola aksinya ini tidak jauh berbeda dengan kasus yang pernah dilakukan sebelumnya. Ia mendekati perempuan yang baru dikenalnya, memberi kesan ingin menjalin hubungan serius, bahkan mengiminginya dengan rencana pernikahan. Setelah kedekatan ini terbentuk, ia langsung mengeksekusi niatnya mencuri motor milik korban. Dan selengkapnya akan disampaikan laporan oleh wartawan Tribun Jogja, rekan Santo Ari. Silakan laporannya, rekan. Baik, terima kasih rekan Nurma. Tribuners dapat kami laporkan dari Yogyakarta di mana seorang pria berinisial DY diduga membawa kabur sepeda motor milik PA 48 tahun perempuan asal Klaten. Aksi tersebut dilakukan setelah pelaku mengajak korban bertemu dan beraktivitas bersama di wilayah Kemantren atau Kecamatan Godong Siman, Yogyakarta. Adapun kronologi kejadian, DY dan korban ini sempat berjanji bertemu di wilayah Prambanan pada Mei 2025 dan dari sana mereka eh, kemudian merencanakan untuk em, menuju Pengadilan Agama Klaten dengan motor milik korban. Pelaku lalu mengajak korban ke Jogja dengan alasan ingin mempertemukan dengan orang tuanya. Keduanya bahkan saat mereka pergi ke Jogja sempat makan di sebuah angkringan di kawasan Godomanan dan pada momen itu DY pergi dengan alasan ke toilet. Padahal waktu itu ia memanfaatkan kesempatan untuk membuat duplikat kunci motor eh, ke seorang tukang kunci di pinggir jalan. Setelah makan, DY mengajak korban menuju sebuah masjid dekat Taman Pintar Jakarta untuk melakukan ibadah sholat. Ya, bahkan menyerahkan kunci motor milik korban kembali ke korban agar suasana tetap tampak wajar. Namun ketika ibadah selesai, DY tidak terlihat lagi di sekitar masjid. Korban ke area parkir dan menemukan motornya sudah hilang, sementara saksi melihat motor itu dibawa seorang pria dengan ciri-ciri seperti DY. Dengan kejadian itu, korban melapor ke Polsek Dodomanan pada akhir Juni dengan membawa dokumen kepemilikan kendaraan dan polisi menelusuri peredaran pelaku selama beberapa bulan. Informasi terakhir menyebut DY berpindah-pindah tempat hingga akhirnya kepolisian kesulitan menangkap yang bersangkutan dan akhirnya ia terdeteksi berada di sebuah masjid yang masih dalam proses pembangunan di kawasan Sewan, Bantul. Pada Selasa 11 November, petugas menemukan DY di masjid tersebut dan langsung melakukan penangkapan. Dari hasil penyidikan, DY telah menjual motor korban melalui marketplace dengan sistem COD di Purwokerto. Motor itu dijual eh, sebesar 3,1 juta dan uangnya digunakan untuk membeli berbagai barang mulai dari jam tangan, pakaian hingga sepatu. Seluruh barang bukti itu pun diamankan polisi dan polisi juga memastikan bahwa pelaku ini adalah residivis dengan pola yang sama, yaitu memanfaatkan hubungan personal untuk mengelabui perempuan-perempuan yang baru ia kenal. Ia sering berpindah-pindah lokasi agar sulit dilacak. Ini DY dijerat pasal 363 Kitab KUHP tentang pencurian dalam pemberatan dan atau pasal 370 378 maksud saya KUHP dengan pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Demikian rekan Norma yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Aku di berkenalan dengan seorang korban perempuan yang mana lewat media berkenalan bertemu di SDN. Selanjutnya pelaku mengajak korban menaiki sepeda motor korban mengajak ke Pasar Beringharjo yang mana dengan alasan ketemu orang tuanya mampir di angkringan di Jalan Ibu Ruslo. Selanjutnya dari pelaku pamit untuk ke kamar mandi. Setelah pamit ke kamar mandi, tidak lama kemudian kembali lagi menghampiri korban yang mana terus berdua pergi ke
Pasar Binarjo yang mana sepeda motor tersebut diparkir di Jalan Sriwedari, selanjutnya berdua melaksanakan sholat. Untuk korban sebelum selesai sholat itu menyampaikan pada pelaku bahwasanya kontak itu dibawa oleh korban. Selanjutnya setelah selesai sholat, korban mencari pelaku. Dari pelaku di mana tidak ada, selanjutnya mencari tempat parkir di Jalan Sriwedari. Diketahui dari saksi motor tersebut sudah dibawa oleh pelaku. Selanjutnya korban melaporkan ke Polsek Bagaimana pada tanggal 28 Juli 2025. Dari hasil keterangan korban maupun saksi dari anggota reskrim kita dipimpin Pak Kanit Reskrim bersama tim Pusnal melakukan penyelidikan di beberapa tempat karena pelaku ini sangat pindah-pindah tempat terus mencari ke luar kota dan sebagainya. Sehingga cerita pada hari Selasa kemarin diketahui dididik pelaku berada di wilayah Sewon Bantul. Selanjutnya dari anggota kami dipimpin Kanit Reskrim melakukan penangkapan terhadap pelaku dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bagaimana hasil pemeriksaan bahwasanya pelaku menggandakan motor tersebut dengan kunci palsu sebelum melakukan pencurian tersebut. Jadi sehingga cerita yang mana waktu ditinggal angkringan pelaku membawa motor menduplikat kunci motor tersebut. Selanjutnya saat selesai sholat yang laki-laki perempuan belum selesai, motor itu dibawa. Terus motor selanjutnya dijual lewat online yang mana sampai saat ini kita masih melakukan pencarian barang. Dan korban dari pelaku menjual motor korban tersebut pelaku 3.100.000 yang mana diberikan beberapa barang diantaranya topi, jaket, jam yang tertera di depan ini. Untuk barang bukti kunci yang dipesankan dan juga STNK yang ada di depan rekan-rekan semua. Itu yang bisa kita sampaikan. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang kami hormati Bapak Kapolsek Gondomanan, media yang bisa hadir pada. Jangan lupa kita panggilkan puji syukur ke Hajat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita bisa berlangsung. Dan untuk memberikan waktu bagaimana sumber Bapak Kapolsek maupun Pak Kanit Reskrim. Untuk waktu dan tempat kami Salam sejahtera bagi kita semua yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.